He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, 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 wow. Anak Nuhan, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita di RF Sabat akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Losdol, Saudara. Apa itu Losdol, Saudara? Dalam bahasa Jawa, Losdol itu memiliki makna yang artinya adalah tanpa hambatan, lanjut terus tanpa pikir panjang, maju terus tanpa hambatan apapun. Ini arti dan makna dari kata Losdol, Saudara. Nah, banyak sekali orang-orang yang lepas kontrol, tidak ada remnya yang berhubungan dengan dosa. Sehingga kalau ada yang berhubungan dengan dosa, orang kadang lepas kontrol. Jadi tidak ada hambatan, main tabrak saja, Saudara. Oleh sebab itu kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab 2 Timotius atau 2 Timotius pasal 3 ayatnya 1 sampai 5. 2 Timotius atau 2 Timotius pasal 3 kita akan baca terlebih dahulu ayatnya 1 sampai 5. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena manusia akan menjadi pecinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur dan tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan tetapi telah memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dari bacaan yang kita baca ini hampir semuanya terjadi di dunia zaman sekarang, saudara. Di akhir-akhir zaman ini, di hari-hari akhir ini begitu terjadi. Dan hampir semua yang tertulis di kitab suci ini ada, saudara. Semua kita bisa temui di dunia sekarang ini, di dunia nyata ini, saudara. Kita akan perhatikan baik-baik di dalam bacaan kita saat ini. Hari-hari terakhir akan satu. Yang pertama adalah datang masa yang sukar. Sama dengan situasi yang kita alami sekarang ini, saudara. Begitu sulit, banyak hal yang kita hadapi. Bahkan kita tidak bebas kemana-mana. Kita dibatasi, kita diatur, dan banyak sekali. Belum juga segala sesuatu yang kita kerjakan, saudara. Datang masa yang sukar artinya hidup itu semakin sulit. Banyak masalah yang dihadapi. Dan itu terjadi di dunia-dunia sekarang, di hari-hari terakhir. Kemudian yang kedua, pecinta diri sendiri. Makasih, Sharon. Pecinta diri sendiri, saudara. Artinya egois. Jadi lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan orang banyak atau orang lain. Dan itu juga banyak kita temui di akhir-akhir hari ini, saudara. Kemudian yang ketiga, yaitu pencinta uang. Artinya juga mementingkan dunia dibandingkan hal-hal yang berhubungan dengan Elohim. Jadi pencinta uang, saudara. Makanya jangan salah. Gara-gara uang orang saling bermusuhan, gara-gara uang orang saling bunuh, gara-gara uang orang saling membenci, saudara. Yang keempat, pembual. Nah, ini juga banyak terjadi. Orang-orang yang suka berbohong, pembual. Ngomongnya saja yang pinter, ngomongnya saja yang besar, tapi nyatanya nggak ada. Kosong, saudara. Banyak sekali orang berani ngomong, kita memberitakan kebenaran. Tapi apakah menjadi pelaku kebenaran? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kalau orang memberitakan kebenaran banyak,
Karena semua yang disampaikan pasti berdasarkan kebenaran, saudara. Banyak orang saya menyampaikan ini dasarnya kebenaran, ayatnya ini, tertulisnya ini, saudara. Tapi menjadi pelaku kebenaran apa tidak yang jadi masalah. Banyak orang menjadi pemberita kebenaran tapi tidak menjadi pelaku. Ini yang keempat. Yang kelima, takabur, sombong, saudara. Dan ini juga banyak sekali kita temukan di akhir-akhir hari-hari, akhir-akhir zaman ini, saudara. Kemudian penghujat. Nah, ini yang paling banyak sering kita jumpai. Penghujat artinya orang suka mencela, menyalahkan orang lain, merasa dirinya paling benar. Nah, ini sulit kalau sudah seperti itu. Dan semua yang dipakai dasarnya firman Tuhan. Loh, saya kan tidak menghakimi kamu. Kan firman Tuhan menulis seperti ini. Sebaliknya dari pihak yang sebelah juga sama. Saya juga pakai ayat ini dan ini firman Tuhan. Nah, masing-masing saling pakai ayat, saudara, untuk membenarkan dirinya. Jadi menghujat satu dengan yang lain, saling menghujat, saudara. Kemudian yang ketujuh, tidak patuh orang tua. Artinya memberontak, suka melawan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau dulu saya ingat waktu masih sekolah, kalau gurunya datang, hormatnya luar biasa, saudara. Jadi sama guru itu hormat. Sama orang tua juga saya lihat banyak. Dulu kita sama orang tua itu bosok. Kalau orang Jawa, anak sama orang tua bahasanya itu halus. Sekarang banyak orang yang malah justru melawan, saudara, memberontak. Orang tua ngasihnya satu. Istilahnya kalau orang Jawa diomongi sak kecap, nyaure 10 kecap. Artinya dikasih tahu sekali, ngomongnya lebih banyak, saudara. Kalau saudara pernah nonton iklan apa ya, yang Om Jin tuh, saudara. Nah, waktu ku beri satu permintaan, dia mau, bisa Jin 2, bisa 3, bisa 4. Saya bilang kayak knalpot bocor. Jadi kadang ada anak dikasih tahu sekali malah ngomongnya jauh lebih banyak. Ini yang terjadi, saudara. Dan itu di dunia sekarang ini banyak sekali. Yang kedelapan, tidak tahu bersyukur. Artinya tidak nerima. Isinya ngeluh, gersulo, menggerutu, saudara. Jadi tidak mengucap syukur. Yang kesembilan, tidak kudus. Artinya suka bergelut dengan dosa. Kayaknya rohani, pelayanannya bagus, jalannya bagus, tapi dosanya tetap jalan juga, saudara. Kemudian yang ke-10, tidak ada kasih. Nah, kalau sudah tidak ada kasih, isinya banyak sekali yang di situ. Kalau orang tidak ada kasih, gampang membenci. Makanya ayatnya tadi pembenci jadinya. Kalau orang tidak ada kasih, gampang membenci orang lain, gampang kepahitan, gampang mendendam, emosional, gampang marah, dan isinya banyak sekali. Kenapa? Karena kasihnya di dalam dirinya nggak ada. Nah, inilah yang terjadi. Orang udah lost doll, lepas kontrol, sudah tidak ada lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi gampang. Nah, ini kitab suci mencatat di hari-hari terakhir akan terjadi. Dan semua yang tertulis ini ada di dalam dunia, yang seringkali kita akan jumpai, kita temui, saudara. Saat kita memberikan masukan hal yang baik, belum tentu bisa diterima dengan baik. Malah kadang ngomongnya jauh lebih, wah saya begini Pak, saya begini, saya nggak begitu Pak, gini. Wah, banyak sekali alasannya, saudara. Hal yang seperti ini juga pernah terjadi pada zaman dahulu. Perhatikan baik-baik. Zaman Noah, orang jahat sepanjang hari pikirannya. Dan pada zaman Noah, pikiran orang jahat sepanjang hari. Bayangin ini ya lost doll, saudara. Makanya dampaknya air bah. Pada zaman Lot di Sodom dan Amora juga lost doll. Kejahatannya begitu luar biasa. Pada zaman seperti waktu zaman Hosea, gambaran juga sama seperti orang di Israel yang tidak setia. Gambaran Hosea dan istrinya. Artinya, saudara, tidak setia, tidak taat sama dakwah Elohim. Seperti yang kita baca ayat tadi, saudara. Jadi mereka lebih tidak taat akan firman Tuhan. Kelihatannya melayani luar biasa, kelihatan melayani bagus. Saudara, itu yang kadang saya jaga, saudara.
Kadang yang saya jaga saya nggak mau, saya sudah begini, bisa nggak saya menjaga? Kalau saya ngajarin ngomong yang baik, bisa nggak saya menjaga lisan saya tetap baik? Kalau saya sudah mengirim renungan, bisa nggak saya tidak menghujat orang lain? Nah saudara, kadang orang di satu sisi tulisannya bagus, renungannya bagus, khotbahnya bagus, kalau nulis renungan bagus. Tapi di sisi lain juga kadang nulis yang lainnya juga ngawur, kadang menghujat, kadang keluar kata-kata kasar, kata-kata itu. Tetapi selalu atas namanya adalah Dafar Elohim atau firman Tuhan. Mari kita belajar, buktikan dengan baik bahwa kita anak-anak Elohim yang taat dan setia luar biasa. Jadilah umat Elohim yang taat dan setia sampai akhir kepada Aba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Saya akan memberikan 2 ayat saudara. Yang pertama di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 48 ayat 15. Demikianlah Dafar Elohim buat kita semua. Kise Elohim Elohenu olam vaed huyena hagenu almut. Yang artinya sebab dialah Elohim. Sebab dialah Elohim. Elohim kita selama-lamanya. Dia menuntun kita sampai akhir hayat kita. Benar gak saudara? Kalau ayat ini diberikan kepada kita, dan Elohim itu adalah Elohim kita yang namanya Yahweh besim Yeshua Mashiach, dia menuntun kita sampai akhir. Harusnya kalau yang menuntun itu Elohim, ya jalannya seperti Elohim, bukan jalannya seperti kemauan kita sendiri. Kalau kita mau jalannya sampai akhir hayat, artinya sampai garis akhir. Atau akhir hayat ini dalam bahasa Ibrani mut, sampai arti maut, artinya sampai kita mati. Dia yang menuntun kita. Nah kalau yang menuntun kita itu Bapak Yahweh, harusnya jalannya bagus, tidak menyimpang dengan dosa, tidak ini, tidak itu, benar-benar lurus seperti yang Bapak Yahweh perintahkan saudara. Tidak kompromi dengan dosa, tetapi dia melakukan seperti Dafar Elohim. Itu yang pertama saudara. Yang kedua ayatnya saudara di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 119 ayat 33. Demikian Dafar Elohim. Horeni Yahweh dereku heiha wa etsrena ekef. Yang artinya, ya Yahweh ajarlah aku jalan ketetapan-ketetapanmu, dan aku akan menaatinya sampai akhir. Nah ayat ini disampaikan kepada kita, bisa enggak? Kalau ayat yang pertama tadi saya sampaikan bahwa Bapa Yahweh Elohim adalah Elohim kita, dia yang menuntun kita sampai akhir hayat kita, sampai garis finish kita, sampai maut kita. Nah kemudian kalau itu Elohim kita, harusnya jalannya sesuai ke Elohim kita. Apapun saudara. Saya memberi contoh lagi saudara. Yeshua HaMashiach mulai sejak dari kecil sampai tumbuh dewasa, bahkan sampai dia mengakhiri pelayanannya saudara, dia taat dan setia luar biasa saudara. Bahkan apa yang dikerjakannya semuanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia yang menuntun kita sampai akhir. Nah kemudian ayat yang kedua di Mazmur atau Tehillim 119. Ya Yahweh ajarlah aku jalan ketetapan-ketetapanmu. Kita minta petunjuk supaya Bapak Yahweh ngajar melalui ketetapan-ketetapannya. Apa kukimnya ketetapannya yang Tuhan berikan buat kita? Bisa gak kita mengikuti ketetapannya? Dan aku akan menaatinya. Sebenarnya ayat ini adalah ungkapan janji, mengandung janji saudara. Tuhan ajar aku ya ketetapanmu. Kemudian kalau saya gambarkan gini, Bapak Yahweh ajar aku ketetapanmu supaya aku bisa tahu ketetapanmu. Nih ketetapanku ini loh. Nih Dafar Elohim tak kasih. Kemudian kita buat janji saudara. Dan aku akan menaatinya sampai akhir. Benar gak kita menaatinya sampai akhir? Sampai garis finish. Benar-benar lewat sampai garis finish. Menyimpang gak kita ke kanan atau ke kiri? Serong enggak? Seperti ayat yang kita baca tadi di dalam kitab 2 Timothy pasal 3:15. Ada enggak waktu di masa sukar ini saya bersungut-sungut? Saudara,
Ada nggak dalam diri saya ini pecinta diri sendiri daripada saya melihat orang lain? Ada nggak dalam diri saya ini pecinta uang? Jadi pikirannya uang, saudara. Terus atau mementingkan dunia dibandingkan Tuhan. Atau pembual, ada nggak saya ini suka banyak ngomong tapi nggak tergenapi. Ngomong itu sing banyak, losdol namanya, saudara. Jadi ngomongnya pinter. Wah, kalau ngomong fasih, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak. Di situ ada pembual, artinya banyak orang yang suka berbohong, ini banyak sekali. Repot lagi kalau sudah atas namanya Tuhan. Tuhan bicara dengan saya. Kamu harus begini. Padahal benar nggak Tuhan bicara? Kalau itu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, berarti dia sudah berbohong dan berdusta. Kemudian ada nggak sifat takabur atau sombong dalam diri kita? Nah, semua ayat ini ditujukan sebenarnya sebelum dilemparkan ke orang lain, kembalikan ke diri kita. Bisa nggak, saudara? Dari sekian bacaan tadi yang isinya, perhatikan, di masa akhir ini akan datang masa sukar. Ngalami juga saya. Sebelum ke orang lain, ke diri kita. Wah, kamu pecinta diri sendiri, egois. Kita egois nggak? Sebelum dilemparkan ke orang lain, kita merasakan diri kita sendiri dulu. Oh, kamu pecinta uang, kamu suka juga hal dunia yang diutamakan. Contoh, ayo ibadah, waktunya kita ibadah. Tapi kita malas nggak? Kita sendiri malas nggak? Jadi kembalikan ke diri kita. Kemudian pembual, wah kayak suka ngomongnya bohong, mencela orang lain dulu. Tapi kita juga suka membohong nggak? Suka membual nggak? Saudara, ngomong tok yang besar. Kemudian takabur, sombong. Ada nggak dalam diri kita sifat sombong? Sombong itu dosa yang kita nggak sadar. Kalau orang mencuri, sadar nggak orang mencuri? Sadar nggak? Sadar. Orang berzina, sadar nggak? Sadar. Tapi sombong nggak sadar, saudara. Kadang kita sombong, ngomong wah enak, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh sombong. Yaitu ini salah satu sifat yang kita harus lihat sendiri, saudara. Kemudian penghujat, bisa ada nggak kita suka mencela orang lain, menghujat orang lain? Makanya saya rindu kehilah Dodulayawi, jangan menjadi penghujat. Sudah, tugas kita itu menyampaikan dapat orang kantor, silakan. Saya merasakan banyak keajaiban. Besok di ibadah sahabat saya akan putar satu video kesaksian di awal tahun. Saya udah kirim ke Imo, nanti tak masukkan, besok akan kita lihat. Itu orang Malaysia yang sudah saya baptis pembaruan virtual kemarin. Dia dalam kondisi, dia saksikan ke saya waktu telepon, saya melihat 30 cm saja nggak jelas. Karena diabetes dan sangat tinggi, dia sudah nggak ada harapan. Tapi begitu saya doakan, dia bilang sekarang 30-50 meter saya bisa lihat. Itu keajaiban, besok lihat aja. Sampai saya lihat waktu dikirimin video, dia ngumpulin keluarganya. Tak lihat ada pesta kok, saya bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, saya kesaksian, saya undang, ini mujizat terjadi. Padahal kalau dibilang jarak, ini orang Malaysia dengan kita ini kan jaraknya jauh. Tapi kuasa Bapa Yahweh tidak dibatasi ruang dan waktu. Amin. Jadi saudara, bisa gak? Kalau orang lain bisa merasakan, apa kita tidak? Pasti harusnya kita bisa merasakan. Tapi sifat-sifat ini harus kita mulai buat checklist. Oh, saya masih kadang sombong, conteng. Saya harus mulai merendahkan hati saya. Nih, tidak tahu bersyukur, ayat ke-7, tidak patuh orang tua. Saudara, khususnya anak-anak dan remaja, bisa nggak kita? Saya yakin nggak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya, tetapi paling nggak kita patuh nggak, saudara? Dulu kalau disuruh sana beliin minyak, ya, berangkat. Sekarang beliin opai, ya nggak, saudara? Ada nggak yang kayak gitu? Opai mana? Sesuai tapek ya, gitu loh, saudara. Kembaliannya buat saya ya. Nah, saudara yang dikasih, kadang kembaliannya oleh tuku minyak 10.000, oleh jajan 15.000, saudara. Nah, lebih banyak jajannya. Nah, saudara, memberontak sukaman. Kalau dikasih tahu orang tua, sebaik apapun, ya. Tidak orang tua pun, orang yang merasa lebih tua bagi kita bukan orang tua kandung, kita juga harus menghormati. Amin. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, itu kalau kita jalan di jalan umum, terus ada orang tua duduk di sana aja jauh, kita akan bilang amit-amit, nun sewu, betul gak?
Sekarang orang naik motor mau apa, mau di pinggir jalan yang nyelonong saja saudara. Nggak pernah saya dengar lihat lagi amit-amit. Nah ini harus dirubah, pola kita berubah. Bisa nggak kita seperti itu? Paling tidak kalau saya lihat budaya Jawa bagus juga. Kalau ada orang yang tua duduk dia akan nunduk saudara. Artinya menghormati saudara ya. Terus yang ke-8 tidak tahu bersyukur. Ada nggak di diri saya ya? Kadang saya masih ngeluh nggak ya? Saya masih menggerutu nggak ya? Saya masih ngomel nggak ya kalau saya pas dalam kondisi dalam diri kita? Kemudian tidak kudus. Wah saya sudah melayani tapi bisa nggak? Nah sekali lagi kudus itu bukan hanya karena kita melanggar dosa. Kudus perhatikan mata saya kudus nggak ya? Apa mata saya masih suka melihat hal-hal yang tidak baik? Telinga saya kudus nggak ya? Apa saya masih suka nguping dengan masalahnya orang? Mulut saya kudus nggak ya? Apa saya masih suka ngomongin orang, mencela orang, menghujat orang, menghakimi orang? Lihat diri kita. Hati saya kudus nggak ya? Apa saya masih menyimpan kepahitan sama orang? Nah ini yang kita harus tahu. Yang lihat bukan orang lain, diri kita kembali. Kemudian tidak ada kasih. Ada nggak kasih dalam diri saya? Nah, tidak membenci, tidak kepahitan, tidak pendendam, tidak emosional, tidak gampang marah dan sebagainya. Ada nggak? Nah, ada 10 checklist ini kita bisa centang. Oh, saya sudah mulai banyak bersyukur. Bagus. Jadi nilai plusnya ada. Saya sudah tidak menyimpan kepahitan, berarti saya sudah mulai ada hal yang baik. Saudara, dan itu jangan lemparkan ke orang lain, tapi kembalikan ke diri kita sendiri. Amin. Bisa nggak kita jadi berkat untuk hal yang luar biasa saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari Minggu yang lalu saya pelayanan di Ambarawa. Kemudian Dedi Yakub forward ke saya, orang yang mendengar khotbah saya, dia bilang, waduh saya terima kasih diberkati. Padahal orang itu di Amerika, mungkin live YouTube saudara. Terus dia bilang di forward ke saya, artinya kita bisa menjadi berkat dimanapun. Bisa nggak? Seperti itu. Nah sekali lagi saudara, mari kita ikutin daftar Elohim yang kita baca kita kali ini, yaitu ya Yahweh ajarlah aku ketetapan-ketetapanmu. Kalau itu ketetapannya Bapak Yahweh, lakukan. Dengan apa saudara? Dan aku akan menaatinya. Ini tandanya kita mau berjanji, Tuhan aku akan taat, akan setia, akan belajar untuk mengikuti ketetapanmu. Sekalipun mungkin agak berat, karena hati saya masih ada di dalam dunia ini. Saya masih bertemu dengan banyak orang yang kadang mungkin mencela kita, menghakimi kita, apapun. Saya tadi baru ngobrol sama Pak Bambang sama Olin. Saya cerita, semalam ada yang WA saya panjang saudara pas habis ibadah di Kali Tengah, tentang isinya shofar. Dia koreksi tentang shofar, sekarang nggak zaman gini. Tapi buat apa, saya bilang, tugas saya hanya melayani, saya nggak perlu menerangkan segala macam. Yang penting saya ibadah. Ya mungkin dia tidak menguat tentang shofar karena dia tidak tahu apa maknanya shofar saya. Tapi bagi saya ngapain nanggapin panjang banget kasih ayat-ayatnya saudara. Tapi bagi saya tidak ngaruh buat saya. Yang penting saya melayani Bapak Yahweh, semuanya untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Jadi saudara, sekali lagi mari kita belajar untuk tidak losdol, tetapi kita ikutin ketetapan daftar Elohim dan menaatinya sampai akhir hayat kita. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Elohim, Besem Yeshua Mashiach memberkati.